Hai Farmers, balik lagi di Agri Talk bersama saya dengan Boy. Jadi kali ini saya sedang ada di Indramayu nih. Tepatnya di belakang saya ini sekarang ada tambak atau pembudidaya ikan nila ya. Dan pas banget nih, hari ini kita sedang mengadakan yang namanya panen ikan nila. Nah, pas banget di sebelah saya ini ada Pak Alwi. Beliau adalah salah satu pembudidaya ikan nila terbesar di Indramayu. Yuk langsung kita kepoin aja. Apa sih dan bagaimana caranya Pak Alwi bisa sampai di titik ini? Langsung saja kita tanya ke Pak Alwi. Oke, Pak Alwi apa kabar? Baik. Baik ya. Waduh, seger banget nih kali ini nih ya. Bajunya, kacamatanya seger banget ya. Iya. Kebetulan ya. Jadi Pak, kita kan di sini sedang lagi ada ini ya, apa namanya, panen ikan nila ya. Iya. Itu gimana tuh Pak prosesnya? Mungkin boleh minta tolong dijelaskan sedikit Pak? Untuk proses pemanenan, Iya. kita itu kan tambak tradisional ya, tradisional tapi pakannya full. Jadi kalau tambak-tambak di daerah sini itu panennya biasanya kita buang air dari kemarin. Habis itu hari ini ikan itu udah terkumpul di cern atau di saluran paling pinggir. Jadi nanti langsung kita dorong aja. Habis itu setelah itu kita pindahkan ke tampungan atau hapa. Di hapa itu kan ikan bisa bersih dan masih hidup. Setelah itu kita timbang, dan proses penimbangan itu sampai ke pengepakan itu butuh proses lagi Mas, yaitu dibawa sama ojek-ojek ikan. Jadi setelah ditimbang kita masukin ke tempat-tempat pengojek ikan itu, habis itu dibawa ke tempat pengepakan sekitar 1 kilo sampai 2 kiloan lah. Oh, itu kondisinya berarti masih hidup atau? Ya, masih hidup Mas. Hidup. Jadi posisi ikan itu masih hidup sampai lokasi pengepakan, nanti masuk ke fiber atau cool box. Itu posisi ada es dan air di situ, jadi mati pada saat di es kayak itu. Jadi masih segar. Jadi masih segar ya. Iya. Baru nanti dibawa langsung ke Jakarta atau ke Bandung atau ke Cilegon, ke Banten. Oh gitu. Iya. Oke. Ke Nah, Cirebon juga ada. oh Cirebon juga, sampai Iya, Cirebon ya. sampai Cirebon lah yang lokalnya. Oke, baik. Nah, ini Mas Alwi, untuk hari ini berapa, saya sebutnya kolam ya? Iya. Berapa kolam yang dipanen untuk hari ini? 1 kolam aja Mas. 1 kolam ya? Cuma luasannya sekitar 1 hektar lebih ya. 1 hektar lebih ya? Iya. Wah, lumayan ya. Diperkirakan untuk bibitnya pertama tuh berapa tuh? Berapa ribu? Bibitnya itu ada 30.000. 30.000 ya? 30.000 ya. Jadi kepadatan rendah sih Mas, 3 per meter. Terus pakannya kita ini habis di 117, jadi 3,5-an lah, 3,5 ton pakan. Nanti kayaknya ikannya dilihat dari tadi itu kemungkinan kayaknya lebih ikannya. Lebih ya? Iya. Semoga ya lebih ya. Okay. Semoga. Iya Mas Alwi, ini sudah berapa lama kira-kira Mas Alwi menjalankan, saya sebutnya apa ya, bisnis ya? Bisnis ikan nila ini? Atau sebelumnya mungkin dulu sebelum ikan nila menjalankan bisnis udang atau apa semacamnya kayak gitu? Atau langsung terjun ke ikan nila gitu? Kebetulan saya dulu di tambang ya Mas ya, di Batubara 5 tahun di Kalimantan. Habis itu 2019 awal, kalau nggak salah bulan Maret ya, kalau nggak Maret, Februari akhir Maret, itu saya resign dan mulai usaha di sini. Kita awal-awal tanam itu bandeng sama udang. Habis itu karena banyak masalah ya di udang sama bandeng. Kalau bandeng itu lebih ke umurnya terlalu panjang, itu 8 sampai 9 bulan satu siklus. Terus kita coba ganti nila. Nila ternyata kita bisa 2 bulan setengah atau udah 2 bulan 1 minggu kita udah bisa panen. Udah bisa panen ya. Jadi ya secara siklus itu lebih cepat. Jadi perputaran keuangan kita cepat dan cepet, ya? Akhirnya, dan kebetulan di sini kan bekas-bekas tambak udang dan bandeng yang idle gitu, yang nggak diurus gitu. Jadi saya coba sewa gitu beberapa lokasi, dan alhamdulillah bisa ini sampai sekarang. Contohnya di sini dulu itu lahan-lahan yang nggak produktif sama sekali Mas. Terus kita olah supaya ternyata jadi, dan akhirnya teman-teman di sini yang punya lahan akhirnya ngikutin, jadi produktif. Hampir semua ke sana sekarang produktif gitu. Nila semua? Iya, nila semua. Oh, jadi istilahnya trendsetternya di sini ya Mas ya. Mas Alwi ini sebagai trendsetter di sini seperti itu ya, kurang lebih ya? Iya, seperti itulah. Oh gitu. Oh, jadi dari udang terus ke bandeng, lalu udang sama bandeng itu bareng Mas. Oh, bareng. Iya, bareng. Tapi udangnya banyak masalah gitu, sering kematian, terus
bandengnya itu terlalu lama gitu. Jadi secara perputaran keuangannya ya cash flow keuangannya agak kok gimana gitu. Jadi kita coba apa sih yang cepat. Nah, kita coba nila dan ternyata ya alhamdulillah bisa berputar kayak gitu. Oke. Nah, selama menjalani bisnis ini Mas, ada kendala tertentu nggak? Mungkin dari, kan kita tahu ya namanya makhluk hidup itu pasti ada namanya penyakit dan sebagainya. Contoh kayak udang aja kan tadi ada, maksudnya kayak matinya cepat gitu. Nah, kalau si ikan nila ini kendalanya seperti apa tuh? Waktu awal kita budidaya dulu, kita kan fokus budidaya Mas ya. Nah, ketika kita fokus budidaya, itu yang jadi masalah itu pasti, oh kita budidaya ini seneng nih, cepet nih. Itu adalah masalah penjualan pertama dulu. Oh ya, jualnya jadi, kemana? Jualnya ada, tapi ya terbatas aja kayak gitu. Terbatas. Nah, akhirnya kan kita panen dan lain-lain mengikuti pengepul itu. Setelah dari situ kita kan terus kita juga di sisi lain kita juga develop terus empang kita sewa dan banyak kan akhirnya kan ini nggak kuat ini beberapa ini. Ya dari situ kita mulai cari pasar sendiri gitu. Jadi saya ke Jakarta cari-cari pasar, cari-cari relasi di sana beberapa kota dan alhamdulillah kita sekali jalan kok bagus ya kita terusin sampai sekarang. Jadi selain kita budidaya, kita juga ngambil ikan kita sendiri ataupun ikan petani yang netral atau petani kita kayak gitu yang partner kita itu kita ambil ikannya. Oh gitu. Jadi kita kalau kita budidaya kita sebagus apapun budidaya, kalau pemasarannya nggak jalan, ya nggak jadi duit lah Mas kayak gitu. Jadi nggak berputar juga. Makanya kita yang utama kita cari pasar dulu, habis itu kita baru mulai kita kembangkan lebih luas lagi seperti itu. Ya. Oh, jadi selain budidaya sendiri, hasil panen sendiri, jadi kalau misalnya ada pasar kekurangan ngambil juga ngambil di petani-petani sekitar seperti atau itu ya. Partner kita juga kita ambil ikannya kayak gitu. Tapi tetap di wilayah Indramayu ini? Ya, di wilayah Indramayu ini Mas. Di wilayah Indramayu ini ya kita juga udah kewalahan di beberapa desa di sekitar sini aja kita lumayan, soalnya hampir semua sekarang di sini nila semua Mas. Nila semua ya? Iya sih benar. Oke. Gini Mas, tadi kan Mas Alwi kan bilang dari batu bara ya? Iya. Nah dari batu bara terus sekarang pindah ke budidaya ikan nila. Iya. Itu bagaimana tuh Mas? Maksudnya kan itu perubahannya jomplang ya? Iya. Apakah ada backgroundnya sebelumnya atau bagaimana tuh Mas? Boleh dijelaskan sedikit Mas? Iya, kalau background saya sebenarnya dari saya sekolah pun saya di jurusan pertambangan juga Mas. Oh pertambangan juga? Di Jogja. Dan memang nggak ada sama sekali background di perikanan. Cuma gitu. Namanya kita belajar ya. Kita sebelum saya resign itu beberapa bulan sebelumnya kita coba ini Mas. Kita coba riset dulu. Riset dari buku ya. Kita lebih ke lihat-lihat buku. Oh ini budidaya ini seperti itu. Terus kebetulan waktu di Kalimantan kita juga sedikit diajarin cara memanage data kayak gitu. Jadi kita coba bikin simulasi kecil lah untuk RAB dan lain-lain untuk di bidang perikanan. Dari situ setelah itu dapat saya resign dan saya mencoba langsung di lapangan dan kita iniin di sini, kita sempurnakan di sinilah bareng teman-teman. Kan kita juga ada TS dari beberapa pabrik pakan yang kita ajak komunikasi. Terus seperti itu dan memang nggak jauh beda tapi kita sesuaikan dengan di lapangan aja dan alhamdulillah sekarang ya masih relevan lah. Ya itu data ini kita itu buat perencanaan ataupun evaluasi kita seperti itu. Iya. Jadi benar-benar riset sendiri. Iya. Bukan backgroundnya langsung yang dari kuliah perikanan gitu, bukannya malah justru lebih ke teknik saya. Teknik ya. Iya. Seperti itu. Saya orang teknik dan yang penting waktu kita kemarin di Kalimantan itu saya belajar ini aja Mas, belajar memanage ya. Manajemen gimana cara kita bekerja sama teman-teman dan soft skill dilatih di sana. Jadi ya lebih ke arah situ sih Mas. Diimplementasikannya di sini. Budidaya ikan nila ya. Oke. Ini Mas, tadi kan saya sempat dengar tuh ya kan ada ikan nila hitam sama ikan nila merah gitu ya. Nah kalau Mas sendiri ini maksudnya perbedaannya apa sih Mas dari ikan nila hitam sama ikan nila merah ini kalau untuk di
apa namanya, penjual ya? Penjualan. Kalau dari sisi penjualan sebenarnya sih harga itu bagusan nila merah, Mas. Tapi itu kondisi-kondisi tertentu, misalnya beberapa di musim-musim tertentu itu bagusan nila merah. Tapi di musim-musim tertentu dia itu sama ataupun lebih rendah sedikit gitu. Jadi saya fokusnya ini sebenarnya nila hitam kebanyakan. Tapi ada saatnya kita juga misalnya nih bulan depan atau 5 bulan ke depan nanti kita juga kita selingi sama nila merah. Jadi di pasar itu ketika di pasar kekurangan nila merah, kita masuk nila merah di situ. Jadi harganya bisa lebih tinggi kayak gitu. Berarti tergantung permintaan ya? Iya, tergantung permintaan pasar, tapi lama-kelamaan kita kan udah bisa gimana ya? Membaca pasar itu kapan nih waktu kita butuhnya itu. Jadi udah terbentuk sebenarnya siklusnya seperti itu, Mas. Oh, gitu. Iya. Itu nila merah sama nila hitam tuh kenapa harga bisa lebih tinggi sih nila merah itu? Kenapa dari rasanya, dari dagingnya, ukurannya, atau dari cara pembudidayaannya sendiri atau bagaimana itu? Sebenarnya sama aja sih ya, Mas ya. Dari cara budidayanya itu kalau size-nya, kalau nila merah memang agak lebih gede sedikit. Oh, lebih besar sedikit. Otomatis budidayanya agak lama sedikit dan konsumsi pakannya pasti agak lebih tinggi. Jadi cost operasionalnya juga lebih tinggi, makanya harganya juga agak tinggi. Oh, gitu. Jadi sebenarnya dari cost-nya itu ya, iya, makanya kenapa harga dia lebih up gitu ya. Lebih up seperti itu. Sebenarnya kalau dari prosesnya sendiri sama aja gitu. Sama aja, semua proses, semua dari pendederan, dari bibit, dari pembesaran sampai proses pemanenan juga sama aja sebenarnya. Cuma kadang-kadang waktunya agak geser lebih sedikit. Walaupun nanti ketika di akhir, walaupun waktunya bergeser, otomatis tonasenya kan juga bertambah. Jadi sebenarnya sama aja. Iya, gitu. benar. Nah, kalau bibitnya sendiri itu, Mas. Ya. Untuk bibitnya sendiri itu bagaimana, Mas? Ngambil dari ngambil dari orang kah atau bagaimana? Kalau bibit dulu kita itu dari UPR awal kita nanam nila di sini, kita ngambil dari UPR di Wanayasa. Dari Wanayasa kita ambil. Terus seiring berjalannya waktu mungkin kita pengen bibit yang lebih bagus, terus lebih percepatan dan ketahannya lebih bagus. Jadi kita saat ini ngambil bibit di swasta gitu, pabrikan pakan yang dia juga punya hatchery sendiri. Oh, gitu. Jadi secara bibit itu lebih berkualitas. Lebih berkualitas. Ya maklum. Ya kalau orang Jawa nyebutnya ono rego ono rupo lah, yaitu ya memang agak mahal sedikit harganya seperti itu. Ya. Tapi dari sisi SR-nya lebih bagus, FCR-nya lebih rendah, terus ADG-nya itu kecepatan tumbuhnya itu lebih bagus. Oh, gitu. Iya. Oh, gitu. Nah, dari kalau misalnya kan Mas misalkan tebar nih berapa ribu gitu. Nah, nanti pada saat hasil panen itu apakah jumlahnya sama atau berkurangnya berapa persen kira-kira? Ya kalau bibit yang dulu, yang awal-awal dulu itu SR-nya itu survival rate-nya itu cuma 30% aja, Mas. 30%. Nah, tapi seiring ketika kita ganti bibit yang yang saat ini yang dari swasta ataupun dari hatchery yang lebih bagus kayak gitu, itu saat ini bisa sampai range antara 60 sampai 75% lah. Itu bisa. Oh, ya, lumayan ya, lebih tinggi lah ya. Dan bibitnya itu kita ambil larva, Mas ya. Jadi bukan bibit ukuran 100 ekor, sekilo 100 ekor atau 5 sampai 7 cm per ekor, tapi kita ambil larva, terus kita dederkan sendiri di sini. Kita dederkan selama 1 bulan sampai 1,5 bulan, terus kita penuhi kebutuhan kita dan petani binaan kita. Kalau ada lebih ya kita jual kayak gitu. Jadi lumayan seperti itu. Oke. Kemarin Mas sempat dilantik ya, Mas ya? Jadi ketua asosiasi dan sebagainya. Kalau ini kemarin itu kan di Bandung itu kita berkumpul itu pembentukan asosiasi tilapia Indonesia yang pertama ini. Dan kebetulan saya sama teman-teman ini dipilih untuk menjadi ketua di asosiasi tilapia Indonesia ini. Tapi untuk pelantikan dan ininya
kita nanti kesepakatan itu nunggu dari Dirjen Budidaya seperti itu Mas. Oh, kita nanti datengin ke KKP dan pelantikannya di sana. Tapi secara kemarin kita sama teman-teman udah ternyata mempercayakan ketua asosiasi itu kepada saya kayak itu, dan saat ini kita lagi proses untuk pembentukan struktur organisasi. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk pelantikan secara khususnya, nanti kita ada waktu sendiri supaya lebih formal gitu aja. Oh, lebih seperti formal, itu. iya. Dengan adanya asosiasi itu, maksudnya apa ya? Mungkin lebih ke fungsionalnya ya Pak ya? Iya. Mas ya, itu bagaimana itu si asosiasi itu? Jadi selama ini kan untuk budidaya ikan, misalnya dari lele, patin, ataupun udang itu kan mereka udah ada asosiasi sendiri-sendiri. Jadi tinggal ikan nila atau tilapia ini yang belum ada. Makanya kita berinisiatif sama teman-teman kemarin itu berkumpul beberapa kali pertemuan itu untuk membentuk ini supaya yang pertama ini kan banyak banyak sekali ya isu-isu yang harus kita olah dan istilahnya kita perjuangkan supaya teman-teman pembudidaya ini tetap bisa menjalankan usahanya, terus ataupun semua stakeholder yang ada di situ itu bisa tetap jalan kayak gitu. Soalnya ini kan juga ini menyangkut beberapa banyak pihak dan itu bergantung pada budidaya ini seperti itu. Oke, Mas Alwi terima kasih banyak ya untuk waktunya. Kita sudah diajak ke tambaknya, kita juga tadi sudah ngeliat proses gimana caranya untuk panen nila ya, dari proses awalnya sampai nanti menimbang dan sebagainya seperti itu Mas Alwi ya. Terima kasih banyak Mas Alwi. Oke, siap. Oke, sukses terus, lancar terus ya. Terima kasih ya. Mas. Terima kasih kembali. Ya.